Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai OOP teman-teman di Dart. Dan konsep ini perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman belajar Flutter. Oke, kita mulai dulu dari kepanjangan OOP itu sendiri. OOP itu kepanjangan dari Object, nggak kelihatan ternyata. Object Oriented Programming, teman-teman. Jadi kepanjangan OOP adalah Object Oriented Programming. Dan di mana ini adalah sebuah paradigma dalam pemrograman, di mana kita menulis code yang kita tulis, itu direpresentasikan dalam bentuk objek. Oke? Dan di mana objek ini nantinya akan memiliki field, atau bisa disebut dengan atribut atau nama lainnya property. Kemudian, kita juga punya sebuah perilaku, maksudnya OOP ini atau objek ini memiliki sebuah perilaku atau yang biasa kita sebut sebagai metode, teman-teman. Nah, objek ini bisa apapun. Entah itu mobil, entah itu motor, entah itu manusia, entah itu kucing, entah itu bank, dan apapun itu. Oke? Nah, kalau di programming, objek ini kita dapatkan dari kelas yang akan kita bahas di next video. Oke, mungkin teman-teman masih bingung dan belum terbayang ini maksudnya gimana. Oke, aku akan coba analogikan menggunakan mobil, teman-teman. Oke, aku akan menyontohkannya dengan analogi mobil. Nah, jadi anggap saja kita sedang memiliki objek mobil ini, teman-teman. Nah, mobil ini memiliki beberapa atribut, teman-teman, atau field atau property lah. Itu diantaranya, pertama jenis mobil, kedua warna mobil, ketiga bisa merek mobil, keempat bisa nama mobil, dan yang lainnya lagi. Itu bisa banyak hal, bisa jenis rodanya, bisa rodanya ada berapa, pintunya ada berapa, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian, mobil ini juga punya metode, teman-teman, atau perilaku. Nah, diantaranya, yaitu adalah mobil itu bisa ngegas, yang tujuannya untuk berjalan tentunya, bisa ngerem untuk berhenti, dan bisa klakson untuk mengelakson orang lain. Dan masih banyak yang lagi, bisa ganti gigi, bisa buka jendela, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, jadi sebuah objek itu terdiri dari beberapa ciri-ciri yang bisa kita kenali dan juga fungsi yang bisa dia lakukan. Nah, ingat, ciri-ciri di sini kita sebut sebagai attribute atau property atau field, dan sedangkan fungsi-fungsi ini kita sebut sebagai metode, teman-teman. Oke, sekarang aku mau kasih challenge ke teman-teman. Bukan challenge sih, tapi cuman kayak pertanyaan doang, pertanyaan simple. Nah, jadi ini sebut saja kita punya memiliki objek orang, teman-teman. Dan kira-kira apa saja atribut dan metodenya, teman-teman. Coba teman-teman pikirkan dulu dengan pause video ini, dan ingat, ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya, teman-teman. Teman-teman coba, aku minta untuk menerjemahkan lah istilahnya, kira-kira atribut dan metodenya apa aja sih, karena setiap orang kan bisa aja mendefinisikan dengan cara yang berbeda ya teman-teman. Oke, untuk orang, itu atributnya mungkin bisa dari warna kulit, jenis kelamin, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, dan masih banyak yang lainnya lagi sih. Oke, dan kemudian kalau untuk metodenya itu bisa berjalan, bisa tidur, bisa makan, bisa belajar. Kalau Naruto bisa ninjutsu, contohnya misalkan, kayak gitu. Nah, jadi, atribut ini, intinya, hal-hal yang melekat pada objeknya, atau ciri-cirinya, teman-teman. Sedangkan metode, ini adalah apa yang bisa dilakukan sebagai objek tersebut. Oke? Itu dia pengenalan mengenai Object-Oriented Programming, terkhusus tentang objek itu apa secara analogi dan secara definisi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelas, teman-teman.